Selamat siang, pagi, sore, maupun malam untuk Pak Irfan dan juga untuk teman-teman. Berikut adalah presentasi proyek UAS backend kami untuk mitra kami Toko Buah Hatiku. Saya Sian ditemani oleh dua teman saya, Andika dan juga Ignatius. Pertama, untuk mitra kami adalah Toko Buah Hatiku yang merupakan agen distributor minuman kemasan. Mitra mengharapkan ada fitur seperti dashboard untuk pemilik, akun karyawan, dan juga sistem monitoring barang masuk dan keluar, serta laporan keuangan dan stok. Latar belakang kami adalah karena di era digitalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk perdagangan dan distribusi barang. Namun, masih banyak toko konvensional yang menggunakan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan informasi. Jadi, dalam rangka mendukung digitalisasi bisnis, skala kecil dan menengah atau UMKM, pengembangan sistem backend menjadi solusi yang penting untuk otomatisasi dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem back-end berbasis web untuk toko buah hatiku. Sebuah toko distributor minuman yang dapat membantu dalam mencetak barang, transaksi, mengelola stok, dan juga laporan penjualan. Basis aplikasi yang kami gunakan adalah Laravel Framework menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Lalu proyek ini fokuskan pada pengembangan sisi server, termasuk perancangan model data, logika bisnis, autentikasi, dan juga fitur antarmuka administratif melalui Blend template untuk mengimplementasikan fitur-fitur seperti manajemen barang, transaksi keluar masuk, dan juga laporan berbasis filter tertentu. Tujuan dan manfaat dari proyek kami adalah karena tanpa pencatatan sistem digital, toko distributor berisiko mengalami kecacatan stok, kehilangan data transaksi, serta kesulitan dalam membuat laporan bisnis yang akurat. Dengan aplikasi ini, berbagai masalah tersebut dapat diminimalisasi sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Pengembangan aplikasi ini memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi pemilik, toko, karyawan, dan pengembang. Dengan menerapkan sistem digital dalam operasional toko yang terbukti dapat mempercepat integrasi data dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan bisnis. Fitur-fitur kami yaitu dashboard, data penjualan, laporan penjualan, data stok barang, akun untuk pemilik atau admin, dan juga untuk akun untuk karyawan. Slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Andika. Oke, baik. Di sini ada modul kita yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini juga ada framework lah. Framework itu adalah Laravel. Dengan database PostgreSQL. Template engine-nya kita Blade. Dan tools pengembangannya kita menggunakan Visual Studio Code dengan API Bruno dan GitHub versi control. Platform kita gunakan yaitu Exam dan PG-admin dengan autentikasi JWT. Nah, fitur-fitur yang ada di program itu ada kelola akun. Ada daftar barang, daftar masuk, daftar dan barang return. Nah, ini ada fitur tambahan, yaitu autentikasi dan sistem login untuk dua jenis pengguna. Di sini ada penggunanya ada admin dan karyawan. Dan hak akses yang dibedakan berdasarkan peran sebagai admin atau karyawan. Dan di sini ada notifikasi stok minimum. Yaitu jika ada stok yang di bawah batas minimum akan terjadi peringatan. Nah, yang keempat ini kita ada pencarian dan filter tanggal. Nah, yang kelima kita ada riwayat transaksi. Dan yang keenam kita ada laporan transaksi. Dan yang ketujuh kita ada penyajian laporan, data barang, dan transaksi dalam bentuk tabel netflix. Yang kedelapan ada dark mode. Oke, di sini kita ada tampilan login dari program kami. Di sini pengguna bisa login sebagai admin dan juga sebagai karyawan. Oke, bisa next. Nah, ini dashboard-nya yang pada program kami. Dashboard ini ada di akun admin dan akun karyawan juga. Oke, next. Nah, ini bagian laporan. Ini tuh cuma ada di akun admin, akun karyawan nggak, tidak ada tampilan ini. Next. Nah, admin juga bisa, misalnya dia mau nambah karyawan siapa gitu, misalnya nama karyawan itu Sien, pakai email Sien, role jadi karyawan. Jadi admin bisa nambahkan karyawan, misalnya dia punya karyawan 5, dia bisa buat karyawannya juga 5. Oke, next. Nah, ini baru untuk
fitur bagi akun karyawan. Di sini karyawan bisa melihat total stok per barang yang telah diinput dari barang masuk yang ada di detail barang masuk di bawah tadi di bawah ini ya. Oke, next. Nah, kalau misalnya karyawan ingin membuat barang keluar, bisa dicoba di daftar barang keluar. Di sini karyawan bisa nambah barang keluar sesuai barang masuk yang ada yang udah dimasukkan sama karyawan. Oke, next. Nah, sini juga ada fitur retur barang. Fitur retur barang itu misalnya dari yang udah barang keluar tapi kayak pingin balikin karena bisa alasannya bisa karena mahal atau nggak puas, bisa diretur. Kami sini juga punya fitur retur. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pada demo program. Berikut adalah demo program dari proyek kami. Bisa dilihat ada tampilan login di sini dan juga ada dark mode. Coba kita aktifkan dark mode-nya ya. Nah, dark mode sudah aktif teman-teman. Bisa kita matiin lagi. Oke. Sekarang kita akan login dengan akun admin. Oke, ada opsi buat remember me juga atau ingat saya di sini. Nah, begini adalah tampilan dari kontrol admin. Ada dashboard, laporan juga kelola akun. Ada opsi buat logout juga. Dashboard ini sebenarnya buat apa sih? Dashboard ini untuk sebenarnya lebih ke arah men-track record toko kita. Oke, sekarang kita coba fitur-fiturnya ya. Kita masuk ke bagian laporan. Nah, ada fitur buat tambah barang nih, teman-teman. Ada fitur buat filter juga. Kapan kita tambah barang, kapan kita keluar barang. Coba kita tambah barang ya. Oke, coba kita masukin nama barangnya misalkan Indomie. Indomie. Kategorinya makanan. Satuannya dus. Harga per itemnya kita anggaplah dusnya 60.000. Dan stok minimum untuk Indomie kita masukin minimum stoknya mungkin sekitar 5 dus kali ya. Kita simpan. Oke, maka akan keluar di sini untuk Indomie kategori makanan dengan stok yang 0, juga dusnya, satuannya, stok minimum 5, belum ada barang keluar, dan harga per item 60.000. Kita bisa lagi nih, kita edit. Ada fitur buat edit juga nih. Bisa edit stoknya, kita misalkan punya 50 kardus. Coba kita simpan, nanti bakal berubah harusnya. Oke, sudah berubah teman-teman, 50 dus di sini stoknya ya. Coba kita barang keluar. Ini kalau yang beli nih barang keluar. Kita pilih itemnya. Itemnya kita mau keluarin Indomie. Jumlahnya mungkin laku 10 dus. Dan harga per item kita jual di harga 80.000. Oke, simpan. Nah, Indomie sisa 10 dus. Oh, Indomie keluar 10 dus. Jasa barang keluar di sini ya. Coba kita cek lagi ke dashboardnya atau ke laporan dulu deh. Kita cek laporan dulu. Di laporan, Indomie sisa 40 karena sudah keluar 10 tadi ya. Sekarang kita cek di dashboard, apakah akan berubah grafiknya atau tidak. Oke, sudah ada total profit di sini. Ada total transaksi juga, info stok, dan juga barang terjual. Tadi di awal kan 14 juta pas ya. Sekarang 14 juta 800.000. Dari 80.000 kali 10 dus yang kita keluarin tadi. Tuh, sudah ada grafik Indomie di sini. Dan transaksi terbaru di paling bawah. Sekarang kita akan coba fitur kelola akun. Nah, di sini ada akun-akunnya, yaitu admin, employee, dan juga akun saya. Bisa kita view, misalkan admin, untuk melihat user detailnya di sini ya. Kita back, bisa kita edit juga, edit passwordnya.
untuk mengganti password dan juga emailnya mungkin. Dan juga bisa delete akun di sini. Coba kita hapus akun saya yang Sien teman-teman ya. Kita delete akun. Oke, sudah hilang teman-teman akunnya ya. Coba kalau mau tambah akun baru, misalkan namanya Sien lagi. Apa ya Sien ya? Emailnya Sien at sien.com. Typo di sini. Nah, ada opsi buat pilih call. Mau jadi Sien ini admin atau pekerja. Coba kita jadi employee ya. Masukin password. Konfirmasi passwordnya saya lagi. Simpan. Boom, muncul kuncian di sini. Yang bisa kita pakai buat login nanti. Oke, coba cek lagi kalau akun. Oke, udah benar. Sekarang mungkin untuk fitur yang employee akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan log out dulu. Baik, silakan dilanjutkan. Nah, di sini kita masuk dengan akun yang tadi, Shen, Shen@shen.com, dengan password apa sih tadi? Passwordnya Sien123. Oke, di sini seperti biasa ada remember me. Oke. Nah, nah di sini kita ada dashboard, ada barang masuk, barang keluar itu barang. Nah, yang dashboard seperti tadi yang saya jelaskan, dan itu total profit, total transaksi dan item sold dan stock info. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kita di sini coba barang masuk. Di sini kita tambah barang masuk. Sebentar. Nah, ini kan tadi sebagai employee kan kita. Kita bisa pilih barang, pilih barang saja, bisa masukin barang apa-apa lain. Di sini misalnya nilai mineral, jumlah barang masuknya misalnya dari truk dapat 300 box, 300 dus. Nah, kita simpan. Nah, di sini nilai mineral total stoknya bertambah jadi 350, yang 300, yang tadinya 50. Nah, kita di sini juga ada detail barang masuk, barang yang berhasil ditambahkan. Nah, dilihat tanggalnya juga kan tadi, ada tanggal 19 bulan 6. Nah, di sini, oh kayaknya tadi salah nih, bukan 300 jumlahnya, tapi 200. Kita di sini bisa edit barang, kita turunin jadi 200. Nah, di situ kita simpan. Nah, berkurang kan ini dari total stok yang di sini jadi 250, dan jumlah yang di bawahnya di detail menjadi 200 untuk barang masuk. Oh, nggak mungkin, eh, nggak barang masuknya besok, tapi udah dimasukin duluan nih. Kita nggak, kita di sini juga ada fitur namanya hapus. Nah, coba kita hapus di sini. Oke. Nah, total mineralnya jadi balik lagi 50, dengan detailnya juga sudah dihilangkan. Mungkin barang keluar dan return barang bakal dijelaskan oleh teman saya, Nas. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan fitur barang keluar. Nah, kita coba dulu buka barang keluar. Nah, kalau barang keluar ini itu kurang lebih dia itu bakal kayak mengurangi jumlah barang masuk. Karena kan dia itu anggapannya ada transaksi, misalnya kita ngasih ke warung gitu. Nah, sekarang kita coba dulu ya.
Ini kita coba, tadi kan kita punya mineral nih. Kita yang keluar misalnya nih, 47 nih misalnya nih. Harga per itemnya itu kita jual tadi kan satu dus kalau salah 50.000 ya. Nah, kita mahalin dikit jadi 80.000 lah. Nah, simpan. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas ada di paling bawah. Paling bawah itu terbaru. Mineral, tanggalnya baru hari ini. Kategorinya air mineral, jumlahnya 47, satuannya dus. Stok minimumnya 5. Harga itu 85 per dus. Nah, mungkin di sini kan kita lihat nih stok minimumnya 5. Tapi tadi kan ada stoknya 50. Terus gimana dong kita tahu kalau misalnya stoknya ini udah minimum? Nah, kita coba buka di dashboard. Di sini ada warning atau peringatan kalau stoknya terendah. Misalnya ini remineral tadi kan ada kita barang keluar itu ada 47, padahal stoknya 50. Di sini sisa stoknya 3. Padahal tadi admin sudah memasukkan minimumnya itu 5. Jadi stok barangnya itu rendah. Jadi diharapkan itu bakal segera memesan barang masuk mineral agar stok di gudang bertambah gitu. Nah, kita balik lagi ke barang keluar. Mungkin sini kebanyakan nih barang keluarnya bisa kita edit. 47 kita buat jadi 45 atau 40 lah. Kita coba kita simpan. Nah, di sini juga bakal berkurang ya. Misalnya ada 47 jadi 40 sekarang. Oke, misalnya kita ingin coba hapus juga bisa di sini. Nah, jadi hilang di sini ya. Nah, kita coba sekarang fitur retur barang. Retur barang ini kayak fitur pengembalian misalnya pembeli atau transaksi dari barang keluar itu merasa nggak puas karena berbagai alasan ya, bisa karena mahal atau memang kualitasnya jelek dan sebagainya. Ini kita coba tambah retur barang sini. Nah, kita coba pilih barangnya kayak cobalah fit dah. Jumlahnya itu aku aja dah. Jumlahnya itu 5, asalnya mahal. Simpan di sini bakal ada. Di sini sesuai sama yang masukin. Di sini kan disuruhnya Sien, di sini juga nih akun karyawan dengan namanya Sien. Misalnya di sini mau edit juga bisa, dan 5 menjadi 10. Alasannya karena murah, coba. Nah, juga bisa nih edit. Di sini juga pasti bakal berubah di stoknya, juga pasti bakal nambah karena kan barangnya dibalikin di sini. Jadinya 50 jadi 60 sekarang. Terus juga di dashboard juga pasti bakal stoknya bakal nambah sama net sales dan total profitnya bakal berkurang juga di sini. Nah, kita coba hapus ya. Dan di sini data barangnya udah terhapus, ada notifnya di atas, return delete successful. Nah, kita coba fitur dashboard di akun karyawan. Sini untuk dashboard semuanya jalan ya di semua fitur dashboard, barang masuk, barang keluar, dan retur barang. Jadi berdasarkan demo ini, kami telah berhasil menjalankan demo dengan sesuai dengan apa yang kami harapkan dan sesuai apa yang mitra harapkan pada program kami. Mungkin sekian demo program kami. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.